Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita dan Allah ringankan hati kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mana kita sama-sama menimba ilmu pengetahuan agama, yang mana kita semua mengetahui bahwasanya segala amal yang apabila dikerjakan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka amalnya tersebut ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang bagaimana setiap orang mukmin, orang muslim wajib mengetahui daripada apa yang telah diwajibkan oleh Allah, yang mana perkara wajib adalah perkara yang apabila dikerjakan mendapatkan sebuah pahala, dan apabila kita tinggalkan mengakibatkan sebuah dosa. Di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salat 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian telah kita jelaskan bagaimana wajib bagi setiap wali sabi wassabiyah, yaitu bagi orang yang mana di sana merawat anak-anak untuk memerintahkan mereka di dalam mengerjakan salat dan mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum salat, sebagaimana perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Allimu auladakumus salata li sab' wadribu 'alaiha li 'ashr." Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ajarkan anak kalian perkara salat ketika mereka umur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat dan mereka berusia 10 tahun. Kemudian bagaimana telah kita jelaskan di pertemuan yang telah lalu, bagaimana tidak ada seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa dosa yang lebih besar melebihi daripada ketika kejahilan anggota keluarganya terhadap ilmu agama. Dari sekian banyak dosa, tidak ada dosa yang paling besar ketika seorang hamba bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa dosa yang lebih besar melebihi daripada ketika dia berjumpa dengan Allah membawa dosa apa? Dosa kebodohan keluarganya tentang urusan agama. Ada dosa paling besar. Nah, dari karenanya kepala keluarga harus mengajarkan tentang ilmu pengetahuan agama. Wahakadha. Kemudian di antara syurutis salah, di antara syarat-syarat salat itu adalah al-wudu, yaitu adalah wajib kita untuk menyempurnakan wudu, karena disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yuhafiz 'alaiha illa mu'min. Tidak ada orang yang mampu di sana menjaga wudu melainkan dia adalah orang yang beriman. Tentang keistimewaan wudu, bagaimana di sana bahwasanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ya Ali, hassin wudu'ak. Wahai Ali, perbaiki wudu'mu. Wudu yang baik itu seperti apa? Wudu yang baik adalah wudu yang mengikuti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wudu yang baik. Hassin wudu'ak, perbaiki wudu'mu. Yuzadu fi rizqika wa yuhabbibukallahu ila khalqih. Maka ketika engkau memperbaiki wudu'mu, maka Allah akan menambahkan keberkahan di dalam rezekimu. Ini yang pertama, hassin wudu'ak. Kemudian yang kedua, Allah akan menjadikan engkau dicintai oleh manusia. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al. Wahai Anas, jika engkau mampu untuk senantiasa menjaga wudu, artinya bisbatal wudu, batal wudu, dawam ala taharah, artinya orang tersebut senantiasa dalam keadaan suci, faf'al, maka lakukan.
maka lakukan. Kenapa? Fa inna malakal mauti idza gabada ruha 'abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Karena malakal maut ketika mencabut ruh seorang hamba dan seorang hamba tersebut dalam keadaan berwudu, maka ditulis bagi seorang hamba yang dicabut ruhnya dalam keadaan berwudu seperti wafat dalam keadaan syahid. Seperti wafat dalam keadaan syahid. Dan orang yang wafat dalam keadaan syahid tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, melainkan seperti gigitan semut. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid besok di hari kiamat diperkenankan baginya untuk memberikan syafaat kepada anggota keluarganya, yang mana anggota keluarganya tersebut 70 orang yang diwajibkan masuk neraka. Ada diberikan syafaat, diizinkan untuk memberikan syafaat. Dari karenanya jangan kita batal wudu. Jangan kita batal wudu. Usahakan jangan batal wudu. Nak begawi jangan batal wudu. Dalam keadaan apapun jangan batal wudu. Berkah umur kita. Berkah umur kita, sehingga dikatakan oleh sebagian para ulama wal auliya was salihin wal arifin billah, bahwasanya dikatakan oleh mereka, mendawama 'alal wudu akramahullahu taala bi sab'i khisalin. Orang yang mengistiqomahkan, mendawamkan atas berwudu, Allah muliakan dengan 7 kemuliaan. Ada kemuliaan. Yang pertama adalah malaikat selalu mendampinginya. Ada malaikat selalu mendampinginya. Ini yang pertama, malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang akan mendampinginya. Kemudian di sana, selama dia dalam keadaan berwudu, maka senantiasa dicatat oleh Allah pahala seperti orang yang beribadah. Masya Allah. Orang duduk, Masya Allah, duduknya dalam keadaan berwudu, ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, seluruh anggota tubuhnya mengucapkan tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, orang tersebut dimuliakan Allah untuk tidak ketertinggalan takbiratul ula ma'al imam. Hadza likulli syai'in safwah wa safwatus salah takbiratul ula ma'al imam. Setiap sesuatu itu ada intisarinya. Dan intisari salat berjamaah ketika engkau tidak tertinggal takbir pertama setelah imam. Sampai biasanya guru mulia Al-Habib Umar sering mengatakan kepada kami ketika ingin salat, beliau mengatakan, idza ra'aita talibal ilmi, apabila engkau melihat orang yang menuntut ilmu tidak menjaga takbiratul ula setelah imam, fanfid yadaika minhu, maka artinya orang tersebut tidak diharapkan kebaikan, tidak ada keberkahan orang tersebut. Ada takbiratul ula ma'al imam, dijaga. Kita kadang-kadang Masya Allah menyepelekan takbiratul ula ma'al imam. Kalau kita menyepelekan takbir pertama setelah imam, terus apalagi yang mulia di dalam diri kita. Wah, kata. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah apabila dia tidur, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat yang menjaganya dari kejahatan jin dan manusia. Ada kita tidur, hati-hati. Tidur hati-hati dalam keadaan berwudu, apalagi pembisnis, apalagi kita punya ini itu dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang hasut di luar sana berbagai macam, dukun, santet dan lain sebagainya. Hadal wudu insyaallah menjaga kita, benteng kita. Kemudian yang berikutnya, Allah mudahkan ketika menghadapi sakaratul maut. Ini yang sangat mulia. Allah mudahkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Dan yang terakhir adalah selama dia dalam keadaan berwudu, selama dia dalam keadaan suci, maka dia berada di dalam jaminan keamanan dan perlindungan Allah.